Puji Tuhan, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Kasih setianya membuat kita ada hari ini. Saya tidak akan berpanjang kata, saya akan mengajak kita buka Alkitab kita masing-masing dalam kitab Amsal pasal yang ke-8 ayat 17 dan 18. Saya akan bacakan untuk kita semua. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa membaca di sini Alkitab mencatat bahwa Allah berbicara tentang bagaimana kita mengasihi Dia. Dan ada beberapa reward yang Tuhan akan berikan kepada dia yang mendapatkan dan mengasihi Tuhan. Saudara, kalau sudah bicara tentang mengasihi, saya percaya ini adalah kata yang sudah sering kita nikmati selama kita hidup di dunia ini. Bahkan sampai hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kata mengasihi ini pun kita tetap merasakannya. Kata mengasihi ini, tata kasih ini kita bisa dapatkan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang ada di dekat kita, entah itu orang tuamu, kakakmu, adikmu, atau saudaramu, atau siapa saja yang ada di sekelilingmu yang mengasihi engkau. Dan saudara, tahukah saudara bahwa kata mengasihi ini, kasih setia ini, kasih kepada kita, ini sudah ada semenjak zaman purbakala. Kalau kita bisa membaca dalam kitab Mazmur pasal yang ke-25, saudara bisa baca di sana, Mazmur 25, kita akan baca ayat yang ke-6, dikatakan di sana, saudara perhatikan. Mazmur 25 ayat yang ke-6. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak zaman purbakala. Saudara, kasih, mengasihi ini sudah ada sejak zaman purbakala. Jadi dengan kata lain, Allah sangat-sangat mengapresiasi bagi setiap orang yang berusaha mengasihi Tuhan, bagi setiap orang yang tetap tekun mencari Dia. Saudara yang kasih, coba kita akan belajar bersama apa yang akan Tuhan berikan kepada kita ketika kita berusaha mendapatkan Dia. Saudara, saya akan bacakan lagi ayat yang ke-17 dan 18. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Tekun mendapatkan dikatakan. Kalau kita mendapatkan Dia, apa yang akan Dia berikan? Saya ada mencatat ada 4 hal di sini, reward yang Tuhan berikan kepada siapa yang mengasihi dan tekun mencari Allah. Pertama, dikatakan kekayaan. Ayat ke-18, kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Pertama adalah kekayaan. Saudara, semua orang mencari ini. Tetapi, saudara, Alkitab mencatat di sini, kita tidak perlu susah. Tidak terlalu sulit sebenarnya mencari kekayaan itu. Alkitab mencatat di sini, semua itu Tuhan akan berikan ketika kita mendapatkan Dia. Jadi berbicara tentang kekayaan ini bicara tentang harta jasmani atau harta materi yang kita butuhkan tiap hari. Kita nggak perlu pusing, saudara. Alkitab mencatat di sini jaminan ketika kita mencari Tuhan dan mengasihi Dia, itu akan kita dapat. Kita akan baca satu ayat di dalam kitab 1 Samuel, saudara ya. 1 Samuel 2 ayat 7. Kita akan baca, saudara, di sana. 1 Samuel mungkin ini akan memberikan kita satu pengertian ya. 1 Samuel pasal yang ke-2 ayat yang ke-7. Kita akan baca ya. Ayat 2, pasal 2 ayat 7. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya, Ia merendahkan dan meninggikan juga. Saudara perhatikan di sini bahwa sebenarnya kemiskinan itu bisa dibuat oleh Tuhan. Tapi kekayaan pun Tuhan juga bisa buat. Jadi apa yang kita inginkan sekarang ini? Kita ingin miskin atau ingin kaya? Itu terserah saudara, itu terserah kita sendiri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, reward yang Tuhan akan berikan kepada yang mengasihi Dia, yaitu ayatnya kita akan kembali kepada ayat mas kita, dikatakan di sana, yang pertama kekayaan dan yang kedua dikatakan di sini yaitu kehormatan dan kehormatan. Saudara, bicara tentang kehormatan itu bicara tentang status sosial.
Status sosial yang dimuliakan Allah dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan mengangkat harkat dan martabat kita menjadi orang-orang yang lebih baik lagi dari kehidupan kita yang sebelumnya. Jadi ada sesuatu yang berbeda, saudara, yang Tuhan berikan. Nah, kita akan lihat di dalam kitab satu contoh saja, saya tidak akan banyak-banyak, di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-41. Pasal 41 ayat yang ke-43. Ya, kita akan lihat di sana bagaimana Tuhan luar biasa dengan kehidupan Yusuf. Kejadian pasal yang ke-41 ayat 43. Saudara perhatikan di sana. Ya, 43. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat!" Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh Mesir. Saudara, Yusuf yang sebelumnya orang yang disisihkan, disingkirkan dari keluarga, bahkan dikatakan yang diremehkan, yang tidak dipandang, tidak dilirik sedikit pun oleh manusia. Bahkan ketika Yusuf berada di Mesir, bahkan Yusuf harus masuk dalam penjara. Dilupakan, orang yang dilupakan. Tetapi saudara, ketika engkau tetap setia, tetap mengasihi Tuhan, berikhtiar selalu mencari Dia, Alkitab merubah semuanya. Tuhan merubah. Ya saudara yang kasih, Tuhan merubah dari kehidupan yang tidak dimuliakan menjadi kehidupan yang dimuliakan oleh Allah. Dikatakan di sini, Yusuf diangkat. Yusuf diangkat oleh Tuhan. Dimahkotai oleh Firaun menjadi orang yang kedua di Mesir. Saudara, percayalah. Kalau engkau tetap setia, ada sesuatu yang beda yang Tuhan akan berikan. Tetaplah setia, maka engkau akan menerima apa yang engkau inginkan. Dan yang ketiga, kita akan pelajari kembali ayat yang kita kembali kepada ayat mas kita. Yang ketiga, apa yang reward yang akan Tuhan berikan kepada kita yang terus mengasihi Dia dan mencari Dia. Yang ketiga, dikatakan di sini, kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Yang ketiga itu kita masuk kepada keadilan. Kata keadilan, saudara, kadang-kadang dunia tidak adil dengan kehidupan kita. Tetapi percayalah, percaya kepada Tuhan selama engkau tetap dengan Tuhan. Pembelaan Tuhan selalu terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, kita tidak mungkin akan dibiarkan. Kita akan baca di dalam kitab Ulangan 32 ayat yang keempat. Ulangan pasal 32. Kita akan baca di sana. Ulangan pasal 32 ayat yang keempat. Gunung batu, pekerjaan yang pekerjaannya sempurna. Karena segala jalannya adil, Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Dengan kata lain, saudara, walaupun dunia ingin melakukan satu ketidakadilan kepada kita, Alkitab mencatat di sini, gunung batu kita adalah Allah yang adil, pekerjaannya sempurna. Segala jalannya adil, Allah itu setia dengan tiada kecurangan di dalamnya. Dia adil, Dia akan membela kita dengan benar. Jadi kata yang ketiga itu keadilan. Reward Tuhan akan berikan. Saudara gak usah bingung kalau orang membuat curang kepada saudara. Keadilan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, yang terakhir, ketika kita berusaha mengasihi Tuhan, mencari Dia, yaitu dikatakan di sini, kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Yang keempat adalah harta yang tetap. Saudara yang kekasih, berbicara tentang harta yang tetap, ini saya sudah tidak bisa membahas lebih panjang lagi. Ini bicara tentang bagaimana bahwa harta yang mulia yang ada dalam bejana tanah liat ini, yaitu kehidupan Tuhan, yaitu Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita, dan keselamatan yang cuma-cuma yang diberikan kepada kita, yang tidak mungkin Tuhan ambil dari hidup kita selama kita tetap mengasihi Tuhan, setia kepada Dia, berikhtiar mencari Dia, berikhtiar mengasihi Tuhan lebih lagi dari sebelumnya. Saya percaya saudara, harta yang tetap ini akan ada dalam hidup kita sampai kita ketemu Tuhan di awan-awan yang permai sampai selama-lamanya. Saudara, dengan kata lain,
ketika kita berusaha mengasihi Tuhan. 4 reward ini yang akan Tuhan berikan. Yaitu yang pertama, kita sudah lihat tadi. Yang pertama, yaitu kekayaan. Dan yang kedua, kehormatan. Dan yang ketiga, keadilan. Dan yang keempat, harta yang tetap. Keempat hal ini akan jadi milik kita ketika kita tetap berusaha mengasihi Tuhan lebih lagi, dan tekun mencari Dia hari ini sampai selama-lamanya. Roh Kudus, Kau hadir di sini.